bukan 2, 3 dibolehkan dusta dalam Islam. Dalam peperangan, kalau musuh tangkap, antum ditawan lalu ditanya, berapa jumlah pasukan Islam? 1 juta. Padahal sebenarnya cuma 1000. Kemudian yang kedua adalah memperbaiki 2 orang yang sedang bertengkar. Si A, si B lagi bertengkar, lalu kita datang kepada si A. Sebenarnya si B itu merasa bersalah. Cuma dia lebih tua, dia nggak mau mulai minta maaf. Padahal si B nggak bilang itu. Ini dibolehkan islah dzatu bayyin namanya, memperbaiki 2 orang. Yang ketiga, pujian suami istri satu sama yang lain. Jadi bukan cuma istri, suami juga begitu. Di Islam ada taqiyah, tapi di dalam kita itu taqiyah kepada penguasa yang kafir, yang membahayakan apabila kita tidak mengikuti dia punya omongan, membahayakan diri kita. Itu bisa digunakan. Syiah sebenarnya sama, karena Syiah itu menganggap kita kafir. Karena Syiah itu menganggap kita kafir. Di dalam Islam itu, setiap muslim itu walaupun dia sholat, taat, tetap masuk neraka. Karena ada di dalam Al-Quran, dalam surat Maryam ayat 71. Dan tidak ada seorang pun daripadamu, melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Ibu jangan anggap enteng ini, Bu. Murtad itu kafir, Bu. Kafir itu neraka jahanam. Dijamin masuk neraka. Dan tidak ada seorang pun daripadamu, melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Tidak benar, saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan sorga. Sorga itu hak prerogatif Allah. Oke, prerogatif. Ya toh? Ya. Memang kita yakin bahwa beliau ini. Kenapa saya katakan begitu? Pernah ada seorang sahabat Nabi dikenal orang baik. Terus teman-temannya di sekitarnya berkata, bahagialah engkau akan mendapat sorga. Nabi dengar. Siapa yang bilang begitu tadi? Nabi berkata, tidak seorang pun yang masuk sorga karena amalnya. Kamu berkata dia baik amalnya, jadi jangan sorga. Sorga hak prerogatif Tuhan. Terus ditanya, kamu pun tidak, wahai Nabi Muhammad? Saya pun tidak. Orang masuk surga karena dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tidak benar, saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan sorga. Kiai sebesar apapun, setaat apapun, jangan pastikan bahwa dia masuk surga. Sebaliknya, manusia sedurhaka apapun, jangan pastikan bahwa dia pasti masuk neraka. Karena itu hak prerogatif Tuhan. Kaum muslimin, tapi kata Rasulullah, kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah, malu saya ceritakannya nih. Mau terus? Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Habis malam pertama dapatkan perawan istri, selesai dia perawan lagi. Gitu.
Serius Pak. Bagusnya ibu-ibu gak ikut dengar pengajian ini. Ini khusus bapak-bapak. Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala di surga adalah pesta seks. Kenapa? Karena ini yang disuruh tahan di dunia oleh laki-laki. Kita bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Halal ya? Halal ya? Oke. Dan sekarang kita langsung Bismillahirrahmanirrahim. Ya bungsur. Paras. Ya mohon. Apa yang terjadi? Terus. Langsung keluar semua kotoran-kotoran. Keluar semua kotoran-kotoran yang ada di dalamnya. Foto lagi. Itu ugatnya. Oh, dicampur susu kok, bener kok. Itu dia. Kok uya itu. Ini apa yang terjadi? Kasih air. Keluar semua kotoran-kotorannya. Tat, jangan jadi di video, Tat. Nggak jadi batal, muntah-muntah kok. Biar tahu. Bagaimana cara. Jangan pernah nyoba rasanya. Jangan nyoba. Rasanya belum pernah aku minum sesuatu yang rasanya seperti ini. Oh, berarti nggak bisa masuk. Berarti udah nggak ada ya, udah nggak ada rasanya, udah hampa, udah rasanya sampai muntah-muntah, mengerikan. Terus gimana kalau ada jemaah lagi ke sini? Tapi lebih bagus daripada penasaran mencoba. Segala sesuatunya dicoba. Insya Allah kalau punya sakit penyakit seperti yang sudah dibicarakan, sembuh. Orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah senang kepada kamu sampai kamu murtad mengikuti agama mereka. Tidak akan pernah senang. Oleh sebab itu Al-Quran tegas, la tattakhizu yahuda wan nasara awliya. Diharamkan menjadikan orang Yahudi dan Nasrani satu sebagai pemimpin, sebagai wali, sebagai saksi, sebagai sahabat. Itu ada di kurung, ya. Apabila kamu bertemu dengan orang kafir di medan perang, itu dibuang, maka pancunglah batang leher mereka. Jadi boleh kita membunuh, tetapi terhadap orang kafir, dan itu pun di medan perang. Apa syarat poligami? Harus minta izin dengan istri? Tak ada. Saya ke sini, nikah saya sekali lagi sini, istri saya tak tahu, sah. Kemudian besok nanti malam ke Jakarta nikah sekali lagi, sah. Kemudian habis itu nanti kami ke Yogyakarta, pengajian di Jogja, nikah sekali lagi, sah. Yang kelima baru tak sah. Selama masih 4 sah. Jadi kalau mau tetap sah gimana? Ceraikan yang satu, nikah lagi, ceraikan satu, nikah lagi. Maka dia bisa terus. Itu namanya unlimited edition.
Injil itu adalah kitab sucinya kita, yang namanya sekarang Al-Quran. Taurat itu adalah kitab suci kita, yang namanya Al-Quran. Jabur Daud atau Mismor Eleh Hadebarim, kitab Mazmur di Kristen itu, itulah yang namanya sekarang Al-Quran. Semua kitab yang dibawa nabi-nabi ke dunia yang tidak terbukukan hanya dengan ucapan lisan mereka, lalu pada abad yang ke-7 terbukukan di dalam su'ub, dan sekarang dalam zaman modern namanya Al-Quran. Nabi Isa bukan Yesus, Injil bukan Bible. Orang Islam dan Kristen di Indonesia ini terkadang salah. Itulah sebabnya jadi aneh di Indonesia dan negara-negara di dunia ini. Kok seolah-olah Isa itu Yesus? Jadi ini kesimpulannya, Isa dan Yesus serupa tapi tidak sama. Kalau orang mempertahankan sama sekali Isa bukan Yesus, bukan Isa, berarti Quran kita tidak sempurna. Kalau orang mempertahankan sama sekali Isa bukan Yesus, bukan Isa, berarti Quran kita tidak sempurna. Untuk membantai Yesus tidak mati disalib, kenapa pakai dalil Isa di Quran? Ya kan? Quran hanya memberi info dan mengkritik, tapi untuk membuktikan lihat di Alkitab itu. Quran hanya memberi info dan mengkritik, tapi untuk membuktikan lihat di Alkitab itu. Selama ini kita dididik beragama ini dengan cara pejamkan matamu, matikan lampu, tutup jendela, kunci pintu. Yakinlah begitu caranya.